Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, segenap para pejabat yang berhadir pada kesempatan acara malam hari ini, terlebih khusus kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili beliau, dan semua para pejabat yang berhadir baik dari sipil maupun militer yang kita hormati, Ta'mir Masjid, Ta'limul Huda yang kita hormati, hadirin hadirat yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di dalam masjid ini dalam rangkaian acara Tabligh Akbar memperingati milad yang ke-57 tahun Kabupaten Indragiri Hilir. Bersama-sama kita berhadir berataan di sini untuk mensyukuri Allah telah memberikan satu daerah yang cukup maju, satu daerah yang sangat kita banggakan karena di dalamnya memiliki berbagai macam keistimewaan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang Allah hormati rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan lawan kita satu tempat untuk kita tinggal ada di dunia ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan lawan kita. Coba bayangkan ya, andaikan Tuhan kadang menyuruh kita diam di satu daerah, kira-kira kita diam di mana? Untung kita dianggap Allah misalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Untung. Andaikan Tuhan kadang menganggap kita di satu benua, kira-kira di mana kita berdiam? Ayo. Maka bumi ini Allah Ta'ala sediakan untuk hambanya lengkap berataan, macam-macam nikmat, macam-macam rezeki, macam-macam karunia Allah limpahkan ada di bumi dibanding dengan planet-planet yang lain. Seandainya Tuhan menganggap kita di Merkurius, ya paling paraknya lawan matahari, dikira angin awal, dikira di bumi ini aja gitu kok panas, kira awal, apalagi pun tak kasih tau parak lawan matahari, latak angin kira latak, Allahan bener-bener banci lagi gitu. Tapi Allah letakkan kita waktu kita lahir, ternyata kita berisi tanah air. Alhamdulillah kita berisi tempat jadi kabupaten di wadah kita. Ini patut disyukuri.
Ini harus disyukuri karena Allah memberikan tempat tinggal yang memadai kesan kita bertahan. Nikmat itu apabila disyukuri kadang macam hilang. Karena syukur itu menjadi tali untuk mengikat kenikmatan yang Allah berikan lawan kita. Bilanya kita kada bersyukur, Bang, di sini Allah bisa mencabut kenikmatan tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, aku tambahi ya Tuhan. Tapi bilanya kufur, tunggu, adabku sangat pedih. Nah, kita diberi Tuhan berdua nih, biar diberi Tuhan lahir atau berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir. Biar syukuri adanya Kabupaten Pian, maka insya Allah Allah akan menambah-nambah keberkahan ada di kabupaten tersebut. Asal kitanya bersyukur. Contoh kita bersyukur yang malam ini memperingati miladnya Inhil yang ke-57, kita mengadakan tabligh akbar, kita berkumpulan lawan orang alim, kita berkumpulan lawan orang soleh, kita berkumpulan bersilaturahim. Di dalamnya kita memperdengarkan Al-Quran, di dalamnya ada membaca salawat memuji kepada Rasulullah, tambah lagi mendengarkan petuah-petuah agama. Ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Amunnya ulang tahun diisi lawan acara nang kada karuan tamboh, ini ngarannya kufur. Contohnya apa? Memperingati milad Benua Anu misalnya. Kita mendatangkan artis dari Hawaii. Hawaii itu bahasa kita sunyi nih. Hawaii. Kita datangkan artis dari Hawaii. Oh, datang artisnya, bajunya setengah telanjang, salawarannya handap, tampahannya kelihatan menggunung. Begitu nih Gunung Meratus kelihatan. Itu lalu jingkrak-jingkrakan baju bidan. Ayo kita goyang kabupaten kita. Oh, bergoyangan. Akhirnya subuh esok kena gempa. Karena mulai malam digoyang sudah. Nah, ini gara-garanya kufur nikmat caranya. Nah, maka sebagai pemerintah daerah, sebagai para pejabat negara, sebagai para petinggi-petinggi yang ada di benua, arahkanlah masyarakat Anda, arahkanlah rakyat Anda ketika memperingati ulang tahun benuanya, kabupatennya, provinsinya, ataupun negaranya kepada arah yang positif menurut pandangan agama. Sekira-kira dinilai menjadi orang yang syukur, bukan menjadi orang yang kufur. Mudahan kita dicatat sebagai orang yang bersyukur. Sebujurnya ulun datang ke sini kada depan ada berceramah. Sebujurnya itu perjalanan orang datang ke sini menghibur hati yang tengah luka. Itu jadi kan nukar tiket tarabang tarabang ya sudah, jalan mana kira-kira kita nyaman? Oh, jalan Pekanbaru. Ya sudah, terbang. Kada depang lihat hendak berceramah tuh kada ada. Nah, sekalinya tampulu di sini ya. Mungkin esok ulun bulik dah. Jadi tampulu di sini ya anu tolonglah kayak itu nah. Jadi yang mana yang mendengar ini di Banjar atau di Kalimantan Selatan, yang mendengar ini bukan berarti ulun meninggalkan bubuhan pian nang di Banjar. Tapi ulun datang ke sini hanya menyempatkan diri membayar nazar sekaligus ziarah ke Hidayat, ke Tuan Guru Safat. Alhamdulillah pagi tadi sudah. Ya, tapi kan waktu masih ada malam ini standby di sini. Jadi jar panitia kawai loko leh ya. Maise ini masih giat ya. Ulun boleh gitu. Dikirakan sawat ha gitu. Sekalinya timbul ada anunya pamfletnya nih, tambur di HP. Kaju-kaju teh ulun juga nih.
lanjut sekali emang ada nama posting di halaman masjid kenal spanduknya, maka gambarnya nang tangan angin tuh aku lah. Siapa kan ampun carikan foto tuh udah tahu juga. Jangan tamu bunga sekarang pada nginto pencarian. Ini nambah ngagaan gitu lihat fotonya. Tong ada buat ibarat ya. Ya sudah ya udah mau kayak gitu ya sudah. Nah, gini. Jadi selalu menyalalu ya kita malam inilah memperingati milad Kabupaten Bubuhan Pian sekaligus ini karena masjid ini kada tuntong. Masjid ini belum tuntong. Melihat aja lo biar lah. Melihat kada? Atau catnya aja udah kalah nah tuh. Nih, di atas belum lagi nah. Apalagi di luar belum lagi. Berarti masjid ini masih memerlukan dana, memerlukan duit. Nah, sebagai orang Islam yang baik, paham-paham, ngerti lah, paham-paham. Yang orang paham itu sebujurnya kalau usah dipadahin mengerti ya, asal paham. Cuma kebanyakan ini tidak mengerti. Lalu ada paham Jadi kita malam ini palaluan lah, baca carian dana lah. Mudahan artinya kita ini dijadikan Tuhan sebagai orang pemurah. Jangan pemalar hidup tuh Pak. Jangan pemalar hidup. Mun pemalar apa guna hidup? Rajaki barian Allah. Nang maulah akan rajaki Allah. Nang ananya Razzaq itu. Nang maulah akan rajaki Allah. Nang maulah akan sebab sampainya rajaki Allah. Nang menyampaikan ke kita Allah juga. Dipalarakanlah ampun sidir. Nang ampun orang dipalarakan oleh kita luput. Betuhok luput. Jangan pemalar hidup. Bakhil bahasa Arabnya bakhil, orang yang pelit. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang yang pemalar itu musuhnya Allah sekalipun ini orang alim. Wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang itu kekasihnya Allah sekalipun ini mungol. Tapi mengawal jalan mungol Pak. Alim tapi pemberian, alim tapi pemurah. Itu yang dikehendaki. Jangan bakhil hidupnya. Bakhil itu apa? Kurojar artinya. Bakhil itu pamalar lawan orang. Itu bakhil. Ada orang minta sumbangan ke masjid, kada mau nyumbang. Itu bakhil ngarannya. Ada sumbangan ke pesantren, kada mau nyumbang, bakhil. Atau ada orang minta sedekah, kada mau memberi, bakhil. Tapi ada yang lebih tinggi pangkatnya daripada bakhil. Syuh. Syuh itu pamalar lawan orang, pamalar lawan keluarga, pamalar lawan diri sendiri. Ini bungkol lagi nih. Syuh. Dia membayangkan biar diri seorang dipalarinya. Duit bertambah di rumah banyak isi duit, tapi manukar panggang kadoan nih, manukar ayam panggang kadoan nih, manukar sate kambing muda kadoan nih, apalagi hendak bini muda kenyang kadoan nih, manukar sate muda jangan nih, kurangnya berduit, tapi dipalarakannya. Coba pian bayangkan, coba pian pikirkan baik-baik. Nang memberi Allah, nang maulahkan sebab Allah. Uyuhnya pian nang becari nih. Imbah itu pian tumpuk kada digunakan ke sana panah. Coba pian pikirkan baik-baik. Duit tuh dikumpulkan aja kada digunakan ke sana panah. Apa gunanya? Duit itu baru pian tahu fungsinya setelah ia keluar dari kantong pian. Jujur ada? Duit di dalam kantong, duit di dalam dompet, tahukah pian itu rezekinya siapa? Apakah pasti ampun kita? Belum tentu. Bila sudah tak keluar pada kantong, tak keluar pada dompet, kita tukarkan ke TV. Itulah kelihatannya duit. Jadi TV. Kita tukarkan ke ayam panggang, jadi ayam panggang. Kita tukarkan ke kipas angin, jadi kipas angin. Hanya tahu manfaatnya. Tapi mun duit tuh berdiam dalam kantong, berdiam dalam dompet, belum tahu manfaatnya. Bisa jadi nang di dalam kantong itu rajaki maling. Bisa. Ranjak ada orang kamalingan. Apalagi dompet bandak di kantong belegal. Nih duit bandak di sini.
Mun ulun kada sanggup pian bakantong di belakang toh. Minta maaf lah nih kada menyinggung siapa-siapa. Basalawar tapi kantong dibuati salipe di dalam. Ngerti lah salipe? Salipe itu dompet. Salipe bahasa orang Bahari, ipok di orang Tuha. Ipok itu bahasa bukan Padinian Bahari, ipok. Salipe, dompet, buat di kantong sini. Ulun asa kada sanggup pak. Menduduki duit. Apalagi nang diduduki siapa? Tuanku Imam Bonjol, Dr. Idham Khalid. Bayangkan dia, menduduki foto-foto ulama. Asa kada sanggup pak ulun. Tahu bukan dia. Makanya ulun kada suah berdompet di kantong di belakang kada pernah. Lawan dompet ulun dasar kada suah dompet halus toh. Pasti dompet ganal itu lah. Yang handbag itu. Jadi di tangan, mana dompet itu di tangan. Itu tapaolnya apa? Bila ganal wadahnya banyak isinya. Nah, itu orang. Yang ini halus wadahnya halus juga isinya. Orang ganali wadahnya berharap dengan Allah sebagaimana ganalnya ini wadah mudahan hibak kayak itu orang. Tapaol. Nanti tapaol. Doa berbentuk perbuatan. Tapaul, tafa'ul. Doa berbentuk perbuatan. Jadi gonol kayak buku nih misalnya dompetnya. Nah berharap ya Allah sebagaimana ganalnya ini dompet masih banyak kosong mudah pian hibaki. Itu orang tapaulnya toh. Banyaman pian mun duit banyak tuh nyaman. Saraba nyaman duit banyak tuh. Ulun batakon lah nyaman berduit ke nyaman kada lah. Jawab jujur nah kayak orang kada purun jawab kayak itu. Nyaman berduit ke nyaman kada lah. Madan lo pada kada humang enggak. Berarti orang tuh bisa karena entah majuzuka sudah ini atau kayak apakah. Pasti nyaman orang berduit pada kada karena bil fulus kullu syai'in tambus. Dengan fulus ini berataan bisa ditembus dia. Dengan fulus, dengan duit. Kawa berataan. Mbah bujur hendak dunia pakai duit, hendak akhirat pakai duit. Karena orang ada berduit, hidup deh. Hendak makan nyaman, pakai duit. Hendak bertukar macam-macam, pakai duit. Ini mulai masjid nih pakai apa? Enggak ada pakai duit. Mau lah jadi samin aja tunggal datang di mana samin, enggak ada duit. Udah mau orang berhuruf lawan nasi, besi wara, pasti lawan duit. Duit berataan untuk akhirat duit. Bersedekah bisa pakai duit. Berzakat bisa pakai duit. Naik haji, umroh, naik haji, pakai duit kada? Pakai duit. Mana iki haji bang? Pakai duit kada? Mana iki haji? Mana iki haji pahamannya babini orang sudah haji. Mana iki haji ngarannya? Udah mengerti pakai duit berataan. Pakai duit kan ada gratisan, kan ada. Nah makanya nyaman kalau mau berduit itu nyaman kita nih mau berduit. Nah makanya cari ya amalan supaya panduitan lah. Cari amalan supaya hidup nih panduitan. Apa yo amalannya diantaranya yo supaya panduitan. Penyakit nabung lah. Bila hendak panduitan amalannya diantaranya. Bila orang pemaulitan mulai tertibul Fatihahnya pian anda duit di hadapan orang baca maulid. Tuntung orang baca doa maulid duitnya tadi digabung dengan duit-duit yang ada di tempat kita. Insya Allah selama duit itu ada pian kada pacang kesulitan duit. Apa? Kadang mahala bio ada. Kadang baca kesulitan duit guru yang kesulitan ayam suah aja. Itu kesulitan bahasa makanan, kesulitan. Selama duit itu ada, pian kada pacang pagat duit di tangan. Tahu pulang. Pokoknya bila duit itu ada, berberkat pian. Jadi bahasanya tuh modelnya jalur orang Bahari itu ngarannya duit pipika. Maka duit inilah nang mangariau duit-duit yang lain.
Pahamlah Mangariau itu manariki. Nah, tarikinya inya nang duit karena berkat Rasulullah itu nang manariki kakawanannya. Jadinya besar saru kena pian. Saruinya apa itu? Soekarno Hatta datang Soekarno Hatta shit datang. Gusti Ngurah Rai datang. Oto Iskandar Dinata datang. Sultan Mahmud Badarudin II datang. Tuanku Imam Ponjol datang. Kapitan Patimura Rusaki seribuannya memilih juga rupanya lah. Ada turun Jepang mana baik. Intinya bila pian begaduh duit itu rasakan dia keberkahannya. Nah selama ini setelah pian tahu mungkin dari YouTube sudah pian tahu, apakah pian amalkan atau belum? Sudah pian amalkan atau belum? Oh belum. Kalau belum bisa diamalkan. Bila ada orang pemaulidan, pian anda duit di hadapan orang baca maulid. Biarkan di hadapan penyairan, hadapan pian mungkin. Yang penting pian hadir di majelis maulid itu. Mulai pembukaan Fatihahnya sampai tuntung doa. Nah makanya itu orang menyuruh tulak ke acara tuh baca balakas tulak ke acara. Saya kira-kira kau manda duit. Nah waktu lah duit nebe, nama anda duit lagi. Tuntungan orang baca doanya dedang nebe. Bukan dia sipun mengenai. Alih bukan dia sipun bila datang nebe dudi terus makan pengencangnya. Umpat berjuang pada akun orang lapah baca yasin, lapah bertahlil, lapah baca maulid. Ini kata lapah kata datang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Lan hari yasifun nyar datangan. Itu ngaran yang bubuhan yasifun. Nauzubillahi min dzalik lah. Bagus-bagus kita. Itu salah satu amalan supaya panduitan. Imbah itu supaya panduitan apa guru maka bagi kisah panduitan ini ada kaitannya dengan tema ulang tahun Kabupaten Indragiri Hilir. Temanya diantaranya di sini gelorakan semangat inhil sehat, perekonomian bangkit. Nah perekonomian tuh duit kan? Duit, makanya kita kisah duit malam ini. Karena ini tema ulang tahun inhil ini membangkitkan perekonomian. Menurut agama untuk membangkitkan perekonomian salah satu syariatnya itu tadi duit dihandap di hadapan orang membaca maulid. Jadi bahasa pandangan orang hakikat duit yang dihandap di hadapan orang membaca sejarah hidup Nabi. Duit itu mendapat sir Nabi Muhammad. Ada sir Nabi Muhammad diletakkan Allah di dalam duit, sehingga ini menjadi penyebab magnet untuk duit-duit yang lain. Jadi inya jadi magnet, duit yang lain menuntut inya. Set datang itu. Coba pian praktekkan dan rasakan mana nyamannya ketika pian belum berisi, lawan sesudah berisi duit ulun kisahkan itu tadi. Yang bisa merasakan pian masing-masing. Kalau ulun pribadi sudah merasakan itu dari bujang, ulun sudah tahu ilmunya itu. Dari bujang ulun belum milik siapa-siapa kecuali milik mama dan abah. Mulai bujang ulun sudah mengamalkan itu. Alhamdulillah mulai ulun sekolah sampai hari ini ulun kada bisa hidup bergantung wan kuitan. Tak tahu ada dulu. Ya tak, guru ya sama aja aku gitu bisa bergantung wan kuitan. Alhamdulillah bujuran tuh ya. Ini bukan sombong. Ini bab tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulun dari sekolah SD alhamdulillah sudah mendengar ilmu itu dari guru-guru. Mulai kelas 4 SD gawian ulun memburu. Kelas 4 SD ulun memburu saking kada hendak tergantungnya hidup dan kuitan. Belajar mandiri. Mulai kelas 4 SD apa ulun buruh lagi itu ada orang berjualan
kayak kerupukan makanan ringan itu sebuah mobil truk gawian ulun. Bila sidin hendak tulak berdagang, ulun susunakan dalam mobil truk. Bila sidin datang berdagang, ulun turunakan diupah sidin, kadang 500 rupiah, kadang 1000 rupiah. Zaman kelas 4 SD tahun 1999 kalau kada salah. Itu 500 tuh berharga Mas ya. Bentol aja 500 tuh kawas 10 hari 50 rupiah segi bintol. Wah ini 1000 bintol. Terus berusaha lulus kelas 6 ulun nyambung ke sanawiyah. Pas di sanawiyah ulun berjualan 4 berjualan pulang. Tapi lain berjualan kerupuk, berjualan rundep. Paham lah rundep ya? Rundep, herbatop, gramoxon, racun tikus. Itulah ulun jual. Bahari lagi umpat bemburu kerupuk itu kawan jadi kiteh-kiteh dimakan-makan kerupuk. Nah ini dia berjual rundep, dia tak akal, dia tidak tahu makan rundep. Mati muda warawak. Itu lagi sanawiyah ulun jalani. Nah itu tuh sudah mulai tahun 2006, 2007-an itu kurang lebih 2006, 2007 ulun sekolah sanawiyah itu sudah lumayan gajinya biasa 4 diupah selawi 1000, 30.000. Jadi waktu sekolah kita kada pernah ngemis lawan mama abah, minta lawan mama abah tuh kada bisa. Ma, minta duit, bah, minta duit, kada bisa. Ini bukan ulun sombong, wa amma bin ni'matir rabbika fahaddits. Bisa aja matur hati, mana sombong, mana babnya mensyukuri nikmat Tuhan. Belajar nanom-anom lah, jangan tergantungan kuitan lah. Apalagi kan bisa berokok keuntungan. Berokok mana naiwan kuitan lah. Berokok mana naiwan kuitan. Saban minggu manukar paket data, ada nambah 3 hari habis paket data. Ma jangan duit 40.000, apa aja banyak nukar paket ya habis. Ada koma YouTube ulun ma aja. Jangan pakai itu untungnya. Belajar berusaha, jangan berpangku tangan. Laisal fata may yaqulu hada abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tidaklah dinamakan seorang pemuda yang mengatakan ini abahku, ini abahku, ini mamaku, ini kaiku. Lain seorang pemuda kayak itu. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tapi ngarannya seorang pemuda, ia yang berani membuktikan inilah diriku sendiri. Ini hasil karya tanganku sendiri. Itu anak muda. Pahamlah nanom-nanom. Jangan tergantung dengan kuitan untungnya. Belajar berusaha seorang biar halus pendapatan, tapi duit seorang lebih menggembirakan daripada banyak tapi mana naik lawan kuitan. Ya, jangan pakai itulah. Belajar semangat, jangan bergantung dengan kuitan. Nah, sampai ulun ke pesantren. Masuk di pesantren Usuluddin Bahari di Kalua tuh 3 tahun mondok, mulai belajar ilmu dasar. Ulun kadang minta duit dan kuitan sekolah pondok. Di mana jalannya? Hanyar masuk pondok sudah ditunjuk oleh guru jadi pembantu mengajar di TK Qur'annya pondok. Kita mengaji. Alhamdulillah kayak itu kan Allah Ta'ala memberikan lidah yang sedikit fasih untuk membedakan huruf-huruf hijaiyah. Maka guru pun memilih kita. Mun paseh ke depan sedikit paseh. Nya mulai alif sampai ya itu ada dana samanya. Bila ada sama berarti latihan kasih laho. Bujuran tak? Coba baca. Zalika jazaa'ul zalimin. Coba mau kada paseh, pasti jim salaman. Zalika jazaa'ul zalimin. Padahal tulisannya ada huruf zal, ada huruf zai, ada huruf dha. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ayo baca ada gurunya. Dzalika jazaa'ul zalimin. Nah, kasih laho tuh siapa nasalah? Ilat saurang nasalah. Makanya orang tuh bahari itu cilai bilanya cucu nih hendak pulang sekolah dikarik ilatnya pakai amas. Ulun ingat bahari arwah nini. Arwah nini itu bila ulun nak pulang sekolah TK mulai itu julur toh ilat ya julurakan ilat karik si dia pakai amas inya liun ten kang kalau orang bahari itu saja 4
Genal itu karik sidin. Jadi ada nambah takon one jar. Apa padilatnya jar mengarik ilat cucu saban subuh supaya ilat si cucu ini tipis jasidin nyaman inya bahasa sambat paseh jadinya itu berkat paninian. Amun kadada amas pangne jurang batakon pakai hatap benturan jadinya karena hatap orang bahar itu umbia jadi dipukah di ujungnya itu nah tapakolnya sebagaimana lancarnya banyu turun di bubungan itu, di hatap benturan itu, lancar juga ini bahasa sambat. Itu tapaolnya orang bahari. Lalu pakai dikarik pakai hatap bahari. Kan rumbia dari rumbia dikarik. Oh, wah ini kita awal lagi seng berita ya kenapa? Tak berita orang ilat tekanan. Karena kawah nambah tapaol lagi. Habis bener ilat tekanan. Itu orang bahari supaya cucu ini paseh. Nah berkat itu ulun ditunjuk oleh guru di pondok, pimpinan pondok. Ya Nur, ikam gini kami mengajar karena santrinya di banyak, ikam mengajari dari ikro sampai ke tingkat Qurannya. Oh ini guru, digaji bahari 75.000 sebulan. 75.000 cukup untuk makan sebulan di pondok. Pindah ulun ke Martapura. Di Martapura ini kan ampeh mengajar sudah. Di Martapura pun guru kadada menunjuk mengajar. Tapi lihat di orang nuntut ilmu, talibul ilm kata Nabi, takaffalallahu birizqi. Orang yang menuntut ilmu itu rezekinya dijamin Tuhan. Waktu di situ setiap malam Jumat ada aja rezeki. Di mana jalannya? Biasa kami dipanggil Bupati Kabupaten Banjar. Zaman itu Pangeran Haji Hero Saleh. Zaman itu jadi bupatinya. Bila malam Jumat kami diundang sembahyang hajat ke Wadah Sidin. Dalam hati anak pondokan nih kadang dana ikhlasnya pian. Pokoknya bila bupati mau undang amplopnya kandel habis kisah. Itu bang dah. Allahu Akbar sembahyang hajat tuh lihum-lihum jadi dalam hati. Acang nyaman kita di makanan warung. Ada dana ikhlasnya tuh biar jujuran tuh lagi pondok. Amunnya kada wadah Pak Bupati, wadah Pak Sekda biasanya diundang kami. Ya malam Jumat itu. Pokoknya bila malam Jumat nih malam yang membahagiakan. Mulai bahari sampai wahine. Ya udah. Kenapa gerang malam Jumat toh? Ada apa di balik malam Jumat? Malam yang penuh keberkahan itu aja. Pian dibilang kadang malam Jumat otaknya lah ya udah. Manakah malah ya orang malam Jumat? Nang bujang. Nyaman kalau malam Jumat. Makanya lah kasih kawinan. Dah belum kawin lah kas kawin. Banyareknya mamin akan bawa. Bah bujuran baik kawin pada kada kawin ya lah kasih dia kamu kawin nang bujang. Kayaknya mau lambat kawin kalau kau kiamat. Baik dia lah kasih kawin. Begempang aja kawin lah. Gampang. Dua nih guru aja kawin aja. Kenapa makan dua nih? Kalau pindah pembungkasan dia malam pertama itu udah jelas. Kalau ada di bungkas nih kok. Mana layaunya nih? Kisah di Martapura adalah saudara malam Jumat itu ada aja rezeki. Maka disimpulkan alhamdulillah mulai pian ulun beisi duit tipikat itu alhamdulillah di urusan itu selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan terus oleh Allah. Sampai akhirnya ulun sambil sekolah sambil kawin. Sambil sekolah sambil kawin. Dahulu tuh sambil sekolah sambil kawin. Ulun kelas 1 aliyah di pondok sudah kawin. Saking hendaknya kawin. Bah bujuran jerurang kawin tuh nyaman. Itu nah kada sabar rupanya di menggesek untuk kawin. Tahu lah duitnya kawin menjujur datang di mana? Kada ada mintawan kuitan. Sore lah kita mintawan abah. Kita hasil kerja keras kita ada minta. Dengarlah nanon. Bemodal beuntungan nak kawin itu. Jangan mananai wan kuitan nak kawin mananai. Dan duit tambah bisa kawin. Aduh kayak apa ini?
Jadi mepek lawannya bapak jas pian tuh behai sadang dan jaga awak ulun. Mbah kalau abahnya mau sadang jas ini apa? Mun sadang sudah jas abah di awak ulun, jual le ulun kawin akan sape. Jawabnya, ada tapaleng lah toh. Jual ulun kawinkan sapi. Kada tapaleng lah toh. Tapaleng bahaya jual sapi kawin akan ulun. Habis usaha kuitan mati gara-gara seorang dia nak kawin. Coba kita mencari. Memang itu kewajiban kuitan, tapi kita berusaha kawin tuh duit seorang kawin bahari ulun. 13.500.000 bahari. Tahun 2013 kalau ada salah. 2013 kawin ulun. Itu naik kelas 2 aliyah. 2013 ulun tamat sekolah 2015. 2013 kawin. Pas kekawanan melihat. Nah di mana ulun dapat 13 juta kok? Han berkah diisi duit pipikat gitu ya. Jadi duit itu ada supaya kawat kumpul banyak. 4 arisan ulun. 4 arisan. Pas hati hendak kawin, arisan gugur 20 juta. Ujung. Jujur 13 juta bahari. Bayar palangkahan 500. Malangkahi kakaknya. Ulun hendak ulun adiknya Pak Ulang. Kakaknya belum kawin lagi. Ulun kawininya adik. Caranya bayar aja kakak 500. Ayo hai ulun. Bayar aja 500 gitu. Duit seorang pun tuh sampai ulun sekolah tuh buhannya bingung kayak apa aja pian nih sambil sekolah kada becari tapi kawan beri makan bini anjuran jangan dipikirkan. Nah ini supaya kita berduit bagadohlah duit pipika. Nah itu tadi ini kaitannya dengan membangkitkan perekonomian. Ya kembali lagi ke tema ulang tahun kiri hilir kan. Itu kisahnya. Alhamdulillah sampai wah ini kan ulun kada pernah kesulitan duit. Alhamdulillah sampai wah ini merasakan benar ulun anu kayak itu nah. Biar mau hendak melihat ulun ada di dompet tuh duitnya. Mana anak buah ulun ada kan? Nah, di luar kan di dalam kan? Asistennya mana asisten? ada anak buah ulun supaya buat biar melihat kayak itu nah kayak apa contohnya apa ada apa ada anak buah ulun Supian di mana di luar kan ini supaya memperlihatkan fakta yang berbicara kayak apa gerang guru aja duit pam sebujurnya kan tapi ulun kemana-mana bawa itu itu nah di mana tempat duit pasti ada duit bibikan itu jadinya kan ada pisah dia. Nah itu tuh magnetnya jadi duit tuh di karyawnya kayak itu nah ini pesugihan dalam Islam ya jujur ilmu hitam banyak membahas kisah kesugihan ilmu Islam lebih lengkap lebih ya. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus lakopnya Habib Sa'ad Al-Idrus itu ada mengarang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan bagaimana caranya engkau bisa jadi orang sugih itu patut dikaji kitab tuh amalan-amalan apa yang ada di kitab itu diamalkan supaya jadi sugih apa guru aja gunanya sugih mah nyaman sugih itu kadal fakru ayyakuna kufran mun pakir rancak parak jadi kafir gara-gara kada duit menghalalkan segala macam cara kan kayak itu. Nah dompet ulun gak dalam handbag ulun kan ada dompet halus. Nah dalam sini ini ada duit di pick up-nya ulun cariakan dulu lah. Nah, ampun ulun duit real nyata kada tapi diajekan. Soalnya di Indonesia berapa ayo deh duit real. Kan asal duit aja, mau duit ringgit kah pian Anda? Atau mau rupiah boleh. Ulun ada jual rupiahnya 100.000 deh. Nah, duit ganjil lah pulang angkanya. 100.000 angka ganjil. Bagus.
Nah 100.000. Tapi pian mon minta maaf lah, mon ekonomi ala kadarnya maulah dipikat 100.000 jangan. Bayar tak habis minyak lamak bilangnya. Ada berkat lagi. Habis berkatnya tak orang jual minyak. Nah jangan. Jadi monnya kita ekonomi ala kadarnya, olahlah duitnya yang kecil-kecil aja. Ulun ada bisi 5.000. Nah duit 5.000. Nah, ini duit ganjil 737533. Nah, 5.000 kayak ini sadang aja, yalah. Jadi kan tetap belanjakan toh, mau 5.000, 100.000 nih, pakai data kehabis, data lagi nanti ingat, ini barang belanjakan ya. Akhirnya kada jadi napa-napa lagi lah. Nah, itu makanya ini kemana-mana ulun bawa. Nah, ulun angkat bukti. Ada 100.000, ada 75. Ini sayangnya belanjakan duit pemulaan keluar semula. Asa sayangnya belanjakan jadi disayangi ya. Diulah pipikat lawan duit real, nyatakan itu belanjakan. Ya lah. Nah paham lah ya. Nah nang ini nih, karena bila ada orang maulidan, mulai astagfirullahaladzim wa liwalidayya, andap di hadapan. Selesai orang baca doa maulid, duit ini gabung dengan duit-duit yang ada. Bisa pian masukkan ke celengan dagang, bisa pian masukkan ke dompet, pian masukkan ke tempat penyimpanan duit pian. Insya Allah selama duit pipikat ini ada, berberkat berkah. Yakin dia pian. Ini siapa yang mengajarkan? Ulama kita, diantaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengamalkan seperti ini. Paham? Ini kaitannya dengan membangkitkan perekonomian tadi. Ada lagi amalan yang lain. Amalan yang lain apa? Ada di dalam kitab Senjata Mukmin. Senjata Mukmin itu kitab doa yang dikarang oleh Tuan Guru Kiai Haji Husin Kadri Al-Banjari. Guru Husin Kadri dan sanak Guru Ibad, Guru Badarudin Martapura. Abah Sidin itu Guru Ahmad Zaini, mufti di Banjar dulu. Abahnya Guru Ahmad Zaini namanya Syekh Abdurrahman Haji Adu, orang menyambat. Guru Haji Adu itu bahari nang mendoai guru sakumpul waktu hanya lahir. Kan abah guru sakumpul itu bahari rahatan lahir, awak sidin biru. Menangis kada, awak membiru kayak orang nak mati. Jadi jarli sidin salbiah ambili guru Haji Ado aja, diambili lalu didoakan sidin hanya mau awak guru sakumpul tu pina abang normal kayak bayi biasa, lalu tak dengar bunyi tangis, hanya menangis. Jadi guru sakumpul tu lahir kan tidak menangis awalnya. Imbah tuntung menangis, disuruhi mamanya pulang susu, kada mau menyusu. Han, uyuh pulang sakalinya dijulurakan ilang oleh Haji Ado menyusu lawan banyu liur Haji Abdurrahman. Anak batur sawang boleh. Haratnya nang masuk pertama kamu untung sidin banyu liur orang wali. Itu sidin. Kada nang banyu susu mama pada dulu masuk, ada banyu liur orang wali nang pada dulu masuk. Banyak enak hanyar mamanya menyusui. Itu pun awal-awalnya kada mau juga. Karena abah guru sakumpul tuh sidin lagi halus, kada mau menyusu, mau di tengah orang. Itu sidin tak. Ada anak kita kada, makin di tengah orang makin beleli kita menyusu. Ya anak umahnya atau kada mau ungkayakan dia anak baamu, diungkayakan pulang bareng kelihatan. Nah, makanya biniannya ke seorang nyusui anak tuh. Mau di tengah benua jangan pindah mau ungkai-ungkai. Ini di tengah pasar baru buyan menyusui anak. Kayak apa? Ulun pernah acara juran toh, acara maulid di pedalaman, tapi bukan daerah pian, pedalaman daerah yang campuran antara Islam dengan non. Akhirnya kan orang-orang di situ kada tapi mengerti adab-adab majelis. Antara lalakian lawan bibinian kayak gado-gado, campur aduk. Ini lelaki, ini bibini, dan lelaki, ini bibini,
laki bini campur aduk kayak gado-gado. Kalau kita kan masih membatas, ada lakian ada binian. Kalau itu ada campur aduk. Pas di tengah-tengah acara, nangis bayi, gitu. Umanya nih di tengahan sini berduduk. Ulun berceramah berdiri di atas podium, kan tinggi. Karenanya menangis, mamanya di tengah-tengah situ sudah buka baju, ungkayakan gitu. Nah, jakanya maudud kan tak nyaman. Ini susu tuh ada dua, ada susu denkau, ada susu jangkau. Jakanya susu denkau kan nyaman, di udutakan itu jadi kada nang bajangkau ini nah memacul baju langsung mengeluarkan. Ya Allah, ulun bicara mah kada fokus lagi. Dilihati berdosa, kada dilihati barangnya bagus kan ya. Jadi bicara mah ini baru penguleng kasih kau, baru penguleng itu kayak apa kan? Ngalih meliong-liong. Kan ada suatu dapat benua nang kayak ya Allah, jati inilah pengalaman dakwah karena macam-macam buntungnya ditamui. Belum lagi nampak tamu sandal ditumpahi bukannya gangan. Bayi tuan guru turun lir sandal. Sekalinya upor hibak di sandal. La ilaha illallah. Sangka baik kayak orang kada tahu sandal tuan guru. Bahari pak, bahari lagi sorangan, lagi tulak kemana-mana sorangan gitu. Ulun bahari bila bicara mah ulun bawa salon sorang, bawa speaker seorang. Karena kita paham di kampung itu jarang menyediakan itu. Jadi bila bicara mah kada memik-mikan bang. Jadi kampung supaya kita nyaman menyampaikan dakwah, bermodal menukar speaker. Itu sepeda motor ulun bahari pakai Mio Sporty tahun 2009. Ulun handak speaker di tangahan tuh. Bila datang metakuan tuan rumah, sudahkah anu pian bersedia pengaras suara? Ada guru ada di sepeda motor. Wah itu bahari. Karena kita menuruti guru-guru kita kan. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Beliau itu dulu masuk ke pedalaman Pontianak, masuk ke pedalaman mana-mana, sidin bawa speaker saurang. Berdakwah tuh bermodal saurang. Itu sidin sampai membawa tirai pemisah antara laki lawan bini itu dilakukan oleh Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Terus ini berdakwah bahari. Nah kita turuti begamatan macam itu tuh, menuruti bawa speaker tuh bahari. Kayak doang bahari dia. Sampai nang ulun sepeda motornya centang maling halambat. Ulun kesahkan di Padupai semalam kan bulan Rajab tadi. Ulun kesahkan sampai sepeda motornya di centang maling, tulisannya manis begemat lah. Sepeda motor masih ada sepeda motornya. Dapat 3 jam aja hilangnya. Dapat sepeda motornya. Alhamdulillah. Bahwa ini kada terpakai lagi, nama nunggang ada lagi. Ulun nukar PCX bahwa ini ada lagi. Sudah dapat nangganal kada anak lagi nah halos lah. Tanyapan nangganal juga pada nah halos. Ayau. Dan kembali ke kisah tadi dah. Di dalam kitab Senjata Mukmin itu ada satu asma Allah yang namanya Al-Latif. Ada kada? 99 asma Allah ada Al-Latif. Siapa yang membaca setiap hari ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Ingati angkanya lah. 129. Ya Latif 129. Setiap hari dibacanya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki yang halal mamarakinya. Apalagi mun kawan ditambah Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz 9 kali. Tambah hebat lagi. Tambah mujarrab lagi. Apa lagi ya Latif 129. Nyaman tuh Korinah ya duduk setumat ya baca ya Latif tuh. Ada usah menggamina lain sambil berduduk aja Korinah. Kadang apa bang sebujurnya mau hendak membaca yang lain
Kayak misalnya sambil menjarang banyu, awak aja mah enggak. Cuma bila banyu tak balik bisa berubah kebacaannya. Misalnya ya latif, ya latif, ya latop, ya latop, ya. Tangan latop, ya latop, ya latop, ya lagi. Taubah kita bacaannya. Ya, pemerintah. Ini salah satu cara supaya kita nih hidup panduitan. Nyaman berduit juga biar pada ada. Gelorakan semangat inhil sehat. Sehat. Mudahan masyarakatnya jadi sehat barataan. Supaya sehat kayak apa? Jangan pembarangan. Supaya sehat. Orang pembarangan itu udah bagus. Nantilah pembarangan. Berantakan. Camuk. Minta maaf lah, orang pembarangan ini biar ngalih dilihat. Kadang-kadang di kursi tamu aja ada cawat bandang. Itu orang pembarangan. Amun orang apik, orang bagus, orang tertata rapi. Oh di sini lokasinya mah andak celana dalam. Oh di sini mah andak pakaian dalam. Ini mandadai nang di dalam-dalam di sini. Jangan mandadai nang di dalam pinggir jalan. Ini maulah dadaian pinggir jalan. Nang didadain tau. Kalau orang kacar melihat ambil dulu. Dilakoni orang tak ada pian hanyunyong lagi. Siapa tahu pitua-pitua nang kada baik. Makanya nang di dalam tuh jangan dipembarangan. Naudzubillah min dzalik lah tapa bini orang pembarangan. Orang pembarangan tuh kada baca sehat pian. Ada baca sehat. Apa patah Arab mengatakan an-nadhafatu minal iman. Patah Arab an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Hadis nabinya at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada keimanan. Nah, jaga kesucian, jaga kebersihan. Apalagi kita nih imbah nang pandemi tadi. Jangan pembarangan hidup. Islam itu sudah mengajarkan kesucian supaya kita sehat. Tangan dibasuh tiap hari, muntung dikumur-kumuri, gigi disiwak, hidung istinsyak, dimasukkan banyu ke dalam hidung. Kada mau hidung bekarak. Amun hidung mau bekarak tuh ketahuan, hidung bisa membasuh. Amun orang sehat hidung ini dibasuh. Nah, paus keluaran ini nang lendir-lendirnya. Itu nih hidung kandel karaknya. Bekarak hidung sampai. Tapi jar orang tua ujar karak hidung tuh ada gunanya aja. Gesan apa ya? Tak tambah bisul. Jadi nama bisul rahatan maraan butuh bisulnya tuh nah kasai anu tahe jaman karak hidung ngupil dulu kasai di butuh bisulnya dan insyaallah lakas pancah ujar orang tua ujar karena jadi ujar ini orang tua tuh banyak ujaran tapi bujur aja kayak bibinian bisa tuh amok wan laki datang cepat amok laki bulik lambat amok sarapa amok melihat laki bari muar ada kada bibinian kayak itu apalagi rahatan batianan hamil mengidam muar lawan laki pernah ada lelaki yang mengalami gitu adalah yang pernah mengalami gitu bini beberapa terus orang jarang batianan apa aja laki maka muarnya kamu tuh melihat aku sekalinya batianan bini di batianannya muar lawan laki mengidamnya kemudian kayak dendam kayak itu nah paron pun bengkak gara-gara ikam gitu padahal ini kada sadar karena bila lakinya hilang mencari itu bila lakinya hilang bila lakinya ada muar bila lakinya meninggalkan tulang mencari itu ingoy tangis mana abahnya jadi menggerbang menit jurang kenapa itu bang mencari ini itu hendak menangis udah laki ada amok kayak apa jurang tuh sesarahnya supaya ampih amok cariakan salawar buruk tawakakan kamu hanya insyaallah ampih aja itu pitua orang tuh hari ada di dalam kitab gitu pitua sama nang supaya susu kada taparabut lawannya ading orangnya racak setahun seikong anak belum tuntung seikong menyusu lahir pulang seikong supaya nih kada taparabut di mana caranya tukarakan kutang kuga unjuk lawan si bayi tadi
lawan kakaknya. Jadi kakaknya ini kada mau lagi nyusuan omanya, bila inya kagak nangan susu omanya, utang pucuknya. Nah, bujuran toh, ada pitua orang tua hari. Mau ini kada lagi pakai itu, karena pemerintah kita memprogramkan keluarga berencana. Ada lagi bang kayak orang bahari setahun seikong. Bila kada nang monopause, bila kada nang expired, kada ampe berenang. Bila sudah expired, hanya ampe berenang. Orang bahari kan, ada nang salawi bisi anak, ada 13. Wah ini dia lagi, dan tak dengar itu 2, tahunnya anak berapa aja lah? 2 seekor, 3 seekor. Paling banyak toh 2, paling banyak lagi. Paling banyak bener hingga 5. Wah ini jarang kayak itu nak bisi anak banyak. Jarang. Orang bahari seikong bisi bini 13 anak. Kayak guru bangil 3 lah bini sidin. Guru bangil itu 3 bini sidin lah. Guru bangil bisi bini 3. 3 bini guru bangil. Jadi guru bangil bisi bini 3 bini guru bangil. Jadi guru bangil bisi bini 3. Itu nah. Itu jadi ulangi sampai tengah malam. Guru bangil bisi bini 3 anak sidin, 3 bini sidin, 27 anak sidin. Normal aja Pak. Ya anggap rata-rata 9 kan. Anggap rata-rata. Dato Kalampayan 11 bisi bini. Selalu 4. Jadi Dato itu bila mati seikong kawin lagi, mati kawin lagi sampai 11. Sampai anak sidin 30. Dari anak sidin 30 menurunkan cucu sampai kepada buyut, sidinnya masih hidup, jumlahnya 114 orang. Itu hari raya pengumpulan rapi dia. Luar biasa. Ada mah, itu orang bahari. Kita wah ini mana ada? Tahun ini berapa anak? 2. Tahun ini Pak Asisten berapa anak Pak? 3. 3 aja saja. Ulun kok banyak Pak? Ulun ada anak seikong anak udah bininya. Halus masih. Belum bujang lagi. Hendak kayak anak pulang. Kenapa Pak? Ketawa. Nah, iya dan nih. Soalnya hendak anak anu tertawa. Nasib. Nah, sehat. Nah, kita harus sehat, jaga kebersihan. Ideal sehat, perekonomian bangkit sudah dan kita bahas dahulu. Bersama membangun indera giri hilir yang bermarwah dan bermartabat. Sekira-kira bila orangnya sehat, ekonominya maju, nyaman, kabupaten itu menjadi kabupaten yang bermarwah, berpengaruh, bermartabat, dipandang hebat oleh orang lain. Tapi harus ada kerjasama di sini. Kalau pemerintah aja yang mengolah program tanpa ada dorongan bantuan dari masyarakat setempat, kada bisa juga berfungsi peraturan pemerintah. Pemerintah mengolahkan anggaran dana untuk apa misalnya, tapi masyarakat menggawinya kada bujur, kada mau jadi. Nah maka harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Harus ada kerjasama. Masyarakat paham, pemerintah paham lawan masyarakat, masyarakat paham lawan pemerintah. Jangan ada artinya sangka jahat di antara kita. Kadang-kadang kita jadi masyarakat yang maaf, kita kadang mengerti urusan di pemerintahan, tapi rancak memandir pemerintahan. Jangan gitu biarlah, hati biar. Urusan yang kita kada ahlinya jangan lupa campur. Kadang-kadang kita kada ahlinya duduk-duduk di warung pemerintah disambat. Usia itu kada bujur fitnah jadinya. Ibarat bujur pun ya mungkin bukan agak gibah. Kada usah kita mau urusi pun kita kada mengerti lah, paham-paham gitu nah. Jadi supaya kabupaten kita nih bisa maju sesuai dengan tema yang diusung oleh pemerintah daerah kita. Supaya kita jadikan keluarga kita jadi orang yang sehat. Tapi kita berharap juga kepada Allah kada hanya sehat tapi afiat. Sehat nangkawa membawa kepada ibadat. Ibadah itu perekonomian supaya bangkit. Mudahan orang-orang inhil panduitan barataan.
urusan duit kadang alih lah. Nah supaya urusan duit kadang alih ini Bapak, jalannya diantaranya banyak hibah sodakoh. Karena sedekah ini memancing rajaki. Kata Abu ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, akhrij ma fil jeb ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu, pasti Allah akan mendatangkan nang kada dikira-kira lawan ikam. Ya, kalau kita rajin bersedekah, Allah datangkan nang kada dikira-kira. Yuk malam hari ini sedekah yuk. Sedekah yuk. Sanggup sedekah malam ini? Sanggup? Gamatnya. Sanggup apa kada? Sanggup apa kada? Sedekah ala kadarnya sesuai kemampuan pian-pian masing-masing. Nah, kita bagian akhir kita meminta kepada yang memiliki selendang untuk diedarkan kepada para jemaah. Ini kada paksaan lah. Siapa ada duit dari gasan masjid, bukan gasan apa-apa. Pinjam selendang yang berselendang. Pinjam selendang yang berselendang. Langsung pian edarkan di lalakian, di bibinian juga edarkanlah. Sebujurnya malam hari ini apa ngarannya pas pian acara balelang aturannya, tapi dalam itu ngalih benar ngalih bang dalam sedikit hendak balelang. Sebujurnya anak melelang bang malam ini, melelang selendang di Bahulun, siapa tahu tembus 10 juta lah. Ini bukan panitia bawa berbian bawa kancang aja biar sagana denalnya, mudahan hibang kancang. Nah kancangi dengan tok kancangi ya. Bagi-bagi posisinya. Ada yang di situ. Ulun berdahulu mulai lah. Kita pada kan guru kada bawa ke. Mudah-mudahan nang maisiakan selendang ini untuk pembangunan masjid nih. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala rezekinya yang kabul, segala hajat, dilancarkan segala urusan. Nang belum kawin mudahan lakas kawin, nang belum beranak mudahan lakas bahan. Salam dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagi-bagi musik biar sepalik di kanan, di kiri, di tengah. Bagi unjuk kebinian sapalek ada lagi selendangnya spesial binian aja, nang berjalan binian aja juga. Binian minta tolong tenaga biar nah anongnya nanti aja nanti disuruh dia unjuk nanti berjalan unjuk ke binian selendangnya. Sebujurnya ada barang yang hendak dilelang, tapi karena dalam masjid ini ngalih kayak bang. Kalau harus itulah, ulun kalau harus itulah, situ kan situ kan. Kemana dulu? Di luar kah? Di luar kah? Oke, itu di luar juga. Supaya semuanya ikut andil dalam penyelesaian masjid kita tercinta. Di tengah kan belum, di tengah sini deh, jalan ini, permisi dulu. Sukarela aja, sukarela. Kadang kawa sedikit banyak, kadang kawa banyak sedikit. Kadang kawa juga melihat dan ini kayak apa nih selendang di bawah ulun nih bawa keluar kah? Insya Allah nih minta dilelang. Sebujurnya ada selendang, ada tasbih ulun gitu kan, minta dilelang. Ada minyak harum ulun, ada cincin ulun di tangan. Ini cincin ini berlian semuanya yang di jari manis ulun nih. Nah melihat lebihan girap-girapnya loh, ini berlian semuanya. Sebujurnya nih hendak dilelang juga, tapi cincinnya mahal lah. Belum buka harga 20 juta. Wah, masa cincin 5.000? Ayo Pak. Ada siap kita melelang, tapi di luar siap lelang barang kah? Ada dermawan-dermawati yang siap?
Insya Allah keluar ada 3 barang yang akan kita lelang. Ada selendang, tasbih, dan minyak wangi. Kalau cincin tuh bisa lewat HP aja gitu. Kalau ada yang minat bisa 30 juta kah, misalnya dia tanya mana ongkos ulun boleh keluar. Ini kan cincin ulun nih, tapi ulun bagi modalnya ulun ulun bagi sama masjid kayak gitu. Misalnya 30 juta tembus, ulun sedikit, masjid sedikit. Gitu. Keluarga? Hah? Di dalam ini kada boleh kita belelang. Karena di dalam jual beli dalam masjid tidak diperbolehkan. Di luar di mana? Jalan mana? Jalan ke tengah. Hanya di masjid ini nah ulun kayak gini. Rajin-rajin bersuah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alaihi wasallam. Minta rela